adanya di tema 7 halaman 175. Nah, di sini kita akan belajar mengenal alat transportasi baik itu di darat, air maupun di udara. Terus kalian juga akan mempelajari membuat kalimat dengan menggunakan kata yang sudah ditentukan, mempelajari keliling bangun datar, serta di sini kita akan mempelajari SBDP yang akan Ibu rangkum dari subtema 1 sampai subtema 4. Untuk lebih jelasnya kalian simak video berikut ini. Nah, buka buku kalian di halaman 176. Di sana ada teks mengenal alat transportasi di Indonesia. Nah, alat transportasi itu sendiri adalah kegiatan mengangkut maupun memindahkan sesuatu dari tempat yang satu ke tempat yang lain agar kegiatan manusia itu menjadi lebih cepat dan lebih mudah serta sampai tujuan. Nah, transportasi itu ada 3 macam, transportasi darat, air, dan udara. Nah, untuk lebih jelasnya dapat kalian baca. Nah, setelah kalian baca di teks tersebut ada kata-kata yang bercetak tebal. Nah, dari kata-kata yang bercetak tebal dapat kalian membuat kalimatnya. Coba kalian buka di halaman 177. Sebelum ke halaman 177, Ibu jelaskan sedikit transportasi bagi kehidupan manusia. Nah, adapun keuntungannya yaitu yang pertama dapat sampai ke suatu tempat dengan waktu yang cepat. Yang kedua, dapat mengirimkan barang ke tempat tertentu tanpa mengantarkan sendiri. Nah, selain keuntungan, ada juga kerugiannya. Ya, yang pertama dapat menambah kemacetan di jalan, dan yang kedua menambah polusi kendaraan. Nah, itulah anak-anak ya, keuntungan dan kerugian transportasi bagi kehidupan manusia. Kita lanjutkan di halaman 177. Nah, di sana kita membuat kalimat dengan menggunakan kata yang bercetak tebal. Ibu kasih 2 contoh. Yang pertama kita lihat dari teks sebelumnya itu ada media. Nah, itu katanya media. Contoh kalimatnya yaitu koran termasuk salah satu media cetak. Contoh yang kedua kita menggunakan kata cepat. Contoh kalimatnya, transportasi dapat membantu kegiatan manusia dengan cepat sampai tujuan. Nah, itu beberapa contoh kalau kita membuat kalimat dengan menggunakan kata yang bercetak tebal. Sebelumnya sudah Ibu jelaskan, jenis transportasi itu ada 3, yaitu di darat, air, dan udara. Nah, adapun jenis transportasi darat yaitu becak, Ibu simbolkan dengan D, motor, sepeda, bus, kereta api, delman, serta mobil. Sedangkan untuk transportasi air itu adalah perahu, kita simbolkan dengan A, serta kapal atau kapal pesiar. Untuk transportasi udara kita simbolkan dengan U, yang mana? Ya ini namanya balon udara, pesawat terbang, serta helikopter. Nah, itu adalah jenis-jenis transportasi darat, air, dan udara. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan di halaman 194. Nah, di sini kita akan mencocokkan transportasi dengan penggunaannya. Ibu kasih contoh 1. Ya, yang pertama itu adalah ambulans. Nah, kita tarik garisnya. Apa penggunaan untuk ambulans? Iya, penggunanya adalah mengangkut pasien dan alat kesehatan. Kita tarik garis, kalian dapat menggunakan penggaris ya di rumah. Nah, ini penggunaannya. Oke, untuk gambar berikutnya dapat kalian lanjutkan di rumah. Baiklah anak-anak, kita akan mengulang materi SBDP. Ya, sekarang kita belajar mengenai pola irama yang akan kalian simak video berikut ini. Irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu. Pola irama muncul secara berulang dan teratur dalam sebuah lagu. Warna yang berbeda pada setiap lirik lagu menunjukkan pola irama yang berbeda. Ketika menyanyikan sebuah lagu, kita dapat merasakan adanya irama yang ditandai dengan ketukan yang teratur. Ketukan yang teratur membentuk pola irama.
Kita juga dapat mendengarkan panjang pendek bunyi setiap syair lagu yang kita nyanyikan. Panjang pendek bunyi tersebut juga membentuk pola irama. Ayo anak-anak, sekarang kita akan menyanyikan lagu Pamanku Datang ciptaan Ate Mahmud. Kemarin paman datang, pamanku dari desa, dibawakannya rambutan, pisang, dan sayur mayur segala rupa. Bercerita paman tentang ternaknya, berkembang biak semua. Padaku paman berjanji mengajak libur di desa. Hatiku girang tidak terperi, terbayang sudah aku di sana. Mandi di sungai, turun ke sawah, menggiring kerbau ke kandang. Baris-baris lagu yang kita nyanyikan mempunyai pola irama tertentu. Kita dapat merasakan dari panjang pendek bunyi pada syair lagu yang kita nyanyikan. Pola irama tersebut dapat kita rasakan ketika kita menyanyikan lagu atau mendengarkan lagu yang dinyanyikan. Selanjutnya kita akan belajar gambar dekoratif. Untuk lebih jelasnya simak video berikut ini. Unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif. Karya dekoratif merupakan karya bercorak hiasan. Hiasan pada karya dekoratif tersusun atas unsur-unsur rupa. Unsur-unsur rupa diantaranya adalah titik, garis, bidang, dan warna. Titik, garis, dan bidang dibedakan berdasarkan kerumitannya. Warna dibedakan menjadi warna primer dan warna sekunder. Warna primer merupakan warna dasar yang digunakan untuk menghasilkan warna sekunder. Contoh warna primer adalah merah, kuning, dan biru. Contoh warna sekunder adalah hijau, oranye, toska, dan krem. Karya dekoratif banyak ditemukan pada berbagai benda buatan tangan atau handmade. Contohnya poster, kartu pos, surat, atau kartu ucapan. Ayo perhatikan contoh karya dekoratif pada kartu pos. Membuat hiasan dengan gambar dekoratif. Unsur-unsur rupa pada karya dekoratif biasanya dituangkan pada media dua dimensi dalam bentuk gambar. Unsur-unsur rupa yang disusun secara berulang dapat menjadi sebuah pola. Pola yang terbentuk juga dapat disebut sebagai hiasan. Dalam gambar dekoratif, terdapat pola sederhana dan pola rumit. Pola sederhana disebut juga dengan pola dasar. Pola sederhana dibentuk dari kombinasi unsur rupa seperti garis dan bidang. Pola rumit tersebut merupakan pola baru yang bukan lagi pola sederhana. Kita akan belajar gerakan membatik. Simak video berikut ini ya. Contoh gerakan tari kreasi yaitu gerakan membatik yang ada pada buku kalian di halaman 57. Nah, di sini coba kalian lihat ada 4 gerakan yang akan dilakukan oleh Ratna. Yang pertama, gerakan menggunakan cantik. Yang kedua, gerakan mencuci kain batik, serta gerakan melipat kain batik dan gerakan menjemur batik. Baiklah anak-anak, demikian saja